Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Oke guys, sebelum video dimulai ada Saweriani dari Sensubing ya, istrinya Tanyun. Nice Min. Apa nih yang nice-nice ya? Ada lagi nih dari Hakikat Cinta, meskipun sedikit rejeki, moga bisa menambah keyakinan rasa keimanan kita. Amin. Makasih banyak ya buat Sensubing dan Hakikat Cinta. Semoga rejeki kalian makin lancar dan sehat selalu. Amin. Oke, langsung saja ke videonya. Setelah itu, Zhan Sutian memimpin ratusan dewa bumi dari tingkat pertama hingga ke-7. Mereka mengendarai perahu dan berlari kencang menuju Tanyun. Pada saat ini, Zhan Sutian sangat marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan berani menghabisi bawahannya. Tanyun mencibir di dalam hatinya dan melepaskan kesadarannya yang sebanding dengan dewa bumi tingkat ke-6 secara ekstrim, mencangkup radius 150 miliar mil. Ditemukan bahwa dalam radius 300 juta mil, tidak ada orang lain kecuali Zhan Sutian dan lainnya. Tiba-tiba, kesadaran Tanyun terkunci di belakang perahu yang dikendarai oleh Zhan Sutian, dan matanya berbinar, karena perahu itu adalah artefak tinggi tingkat ke-5. Tanyun mendapat ide. Kita harus tahu bahwa kecepatan terbang artefak tinggi tingkat ke-5 sebanding dengan kecepatan dewa bumi tingkat 9. Pada saat yang sama, Tanyun tahu bahwa dengan kekuatan keluarga Zhan Sutian memiliki perahu tingkat tinggi itu sangat normal. Jika kamu ingin menghabisiku, kamu tidak punya pilihan selain mati. Tanyun berkata pada dirinya sendiri, perahu hidupmu dan semua hartamu akan menjadi milikku. Setelah mengambil keputusan, Tanyun berpura-pura ketakutan dan memperlambat kecepatannya untuk terbang melintasi pegunungan. Saat terbang, Tanyun melesatkan kesadarannya dan menembus ke dalam 12 cincin di tangannya dan menemukan bahwa ada 12 buah dewa manusia sebesar kepalan tangan dan 9 ular dewa bumi yang panjangnya 1 kaki dan berwarna merah darah. Selain itu, ada 200.000 keping giok dewa tingkat rendah, 6.000 keping giok dewa tingkat menengah, dan 720 keping giok dewa tingkat atas. Masih ada 120 giok dewa tingkat tinggi. Dengan puas, Tanyun mengumpulkan 12 cincin dewa ke dalam cincin abadi miliknya dan berpura-pura melarikan diri sambil menunggu Zhan Sutian menyusul. Suamiku, apakah kamu membutuhkan bantuan kami? Suara Sensubing terdengar di benak Tanyun. Ya, aku perlu. Tanyun berkata kepada orang-orang dan binatang buas di pagoda Ling Xiao. Ketika musuh mengejar, aku akan menggunakan formasi pedang. Kemudian aku akan berurusan dengan 6 dewa bumi tingkat 7 serta Zhan Sutian. Sisa musuh akan diserahkan kepadamu pada saat itu. Buat keputusan cepat dan jangan biarkan siapapun pergi. Tanyun tahu dengan jelas bahwa setelah mengatur formasi pedang, jika seseorang melihat dari luar, dia tidak akan dapat melihat bahwa itu adalah formasi pedang Dewa Hongmeng, apalagi mengetahui teknik latihan yang dia lakukan di dalam formasi pedang. Musuh dalam formasi pedang akan mengetahui teknik latihan yang dia gunakan, jadi mereka tidak boleh dibiarkan hidup. Jika tidak, musuh akan mempublikasikan latihannya setelah melarikan diri, dan konsekuensinya akan menjadi bencana. Perahu artefak tinggi tingkat ke-5 terbang dengan sangat cepat, dan sesaat kemudian muncul 8.000 mil di belakang Tanyun. Di perahu, Zhan Sutian dengan tegas berkata, kamu tidak bisa lepas dari kejaranku. Tanyun tiba-tiba berhenti terbang, melihat ke belakang, menatap perahu yang berlari kencang dan berteriak, formasi pedang Dewa Hongmeng. Segera, 11 pedang Dewa Hongmeng muncul dari alis Tanyun, seperti kembang api yang mekar di langit, menembak ke segala arah dengan kecepatan kilat. Ketika Zhan Sutian mengendarai perahu dan muncul 100.000 kaki di depan Tanyun, 11 pedang Hongmeng telah muncul dalam lingkaran kehampaan, mengelilingi Tanyun dan orang-orang di perahu. Ketika kekosongan beriak seperti air, tirai cahaya raksasa meletus dari pedang Dewa Hongmeng, menutupi Tanyun dan yang lainnya. Apa ini? Apakah formasi pedang? Zhan Sutian mengendarai perahu ke langit untuk sementara waktu.
Dia mengerutkan kening dan mendapati dirinya dalam kehampaan yang tak berujung. Segera, San Sutian memandang dengan jijik dan berkata, "Kamu makhluk rendahan. Kamu merampok ular dewa bumi tuan muda ini dan menghabisi orang-orangku. Hari ini, aku pasti akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini." Setelah San Sutian menyelesaikan kata-katanya, dia melihat kembali ke 6 dewa bumi tingkat ke-7 dan berkata dengan sungguh-sungguh, karena anak ini dapat menghabisi Zotong, maka dia menyembunyikan kultivasinya. Kalian berenam, pergi dan hapuskan dia untuk tuan muda ini. Mendengar itu, keenam lelaki tua itu tiba-tiba melepaskan aura dewa bumi tingkat ke-7, dan mereka semua memegang pedang artefak tingkat tinggi tingkat 4. Dalam sekejap, langit yang penuh dengan cahaya pedang merobek kehampaan, dan momentumnya cukup mengejutkan. Tanyun berdiri, tersenyum, dan berkata lembut pada dirinya sendiri, "Tinju dewa penghancur 5 atribut, telapak tangan dewa 5 atribut." Tiba-tiba, kekuatan emas, kayu, air, api, dan tanah yang luas dan mempesona melonjak keluar. Kekuatan 5 atribut dari kehampaan dengan cepat bergabung menjadi tinju penghancur 5 atribut. Pada saat yang sama, kekuatan 5 atribut yang seperti tsunami menyembur keluar, dan dalam angin yang mengamuk, itu berubah menjadi tangan raksasa 30.000 kaki. Dengan ledakan keras, tinju dewa penghancur 5 atribut menghancurkan semua cahaya pedang. Pada saat ini, telapak tangan penghancur 5 atribut dengan keras menghancurkan kekosongan dan menembak ke arah 6 lelaki tua itu. Sebelum telapak tangan penghancur 5 atribut tiba, ada aura kekerasan yang membuat ke-6 lelaki tua itu merasakan ketakutan dan tertindas. Wajah 6 orang sangat berubah, masing-masing menunjukkan kekuatan magis mereka. Mereka menggunakan teknik pedang dan tiba-tiba cahaya pedang satu demi satu menuju telapak penghancur 5 atribut. Pada akhirnya, telapak tangan menjadi penuh dengan lubang dan hancur. Ini agak menarik. Tanyun membuang senyumnya, dan ada niat membunuh yang kuat di mata bintangnya. Tubuh tirani ruang dan waktu. Tiba-tiba, di bawah tatapan kaget semua orang, tubuh Tanyun melonjak hingga 5.000 kaki. Kekuatan waktu dan ruang yang kuat meliputi tubuhnya, seolah-olah dia adalah penguasa ruang dan waktu. Sekarang, saat Tanyun telah memasuki tubuh tirani ruang dan waktu tingkat ke-19, kecepatannya akan meningkat 30% setelah dia mengaktifkan. Kamu bukan ras manusia." Keenam lelaki tua itu berdiri di udara, memandang Tanyun dan berkata, "Ras macam apa kamu ini? Mungkinkah kamu dari ras raksasa Pangu?" Tanyun menutup telinga dan berteriak dengan tajam, "Ayo bertarung." Tanyun menggunakan kekuatan magis paling kuat dalam formasi pedang, yaitu cambuk dewa penghancur kematian. Tanyun mengeluarkan telapak tangan kanannya yang besar, dan tiba-tiba titik cahaya hitam memancar kekuatan magis kematian yang ganas. San Sutian di perahu tidak tahu harus berpikir apa. Dia memandang Tanyun, wajahnya langsung memucat dan berseru ngeri, "Aku ingat. Aku telah melihat penjelasan tentang teknik Homeng Supreme di catatan klasik. Formasi pedang yang kamu gunakan adalah formasi pedang Dewa Hongmeng, dan cambukmu itu pasti cambuk Dewa Kematian." San Sutian sangat ketakutan, sehingga dia gemetar dan berkata, "Apa yang kamu gunakan barusan seharusnya adalah tubuh tirani Hongmeng yang legendaris. Apa hubungan antara kamu dan Hongmeng Supreme?" Mendengar itu, Tanyun yang memegang cambuk lalu berkata dengan sungguh-sungguh, "Siapa aku? Aku adalah Hongmeng Supreme yang dihianati oleh ayahmu. Tidak, ini tidak mungkin." San Sutian sangat ketakutan, sehingga dia membasahi celananya, dan dia berkata, "Ayahku mengatakan bahwa reinkarnasi Hongmeng Supreme sudah mati." Tanyun berkata dengan bangga, "Tanpa balas dendam, bagaimana aku bisa mati? Hari ini kalian semua akan mati, dan ayahmu akan mati cepat atau lambat." Mendengar itu, San Sutian menelan ludahnya dengan ketakutan. 6 dewa bumi tingkat 7 yang ingin menyerang Tanyun memandang Tanyun yang seperti gunung. Kaki mereka gemetar tak terkendali. Yang mereka takutkan bukanlah kekuatan Tanyun saat ini, melainkan identitas Tanyun. Mereka dapat melihat bahwa setelah reinkarnasi dari Hongmeng Supreme, dia tidak mati sama sekali. Memikirkan identitas Tanyun, tangan 6 lelaki tua yang memegang pedang bergetar hebat. Pada saat ini, San Sutian memikirkan masa lalu ketika ayahnya mengkhianati Tanyun, dan dia tahu bahwa hari ini dan Tanyun ditakdirkan untuk tak pernah mati. Dia juga tahu akan identitas Tanyun,
dan dia tidak tahu kekuatan Tanyun. Jadi tentu saja dia tidak berani naik dan bertarung dengan Tanyun. Jadi dia berkata tajam kepada keenam lelaki tua itu, "Kalian tidak perlu takut padanya. Dia tidak menyembunyikan kultivasinya, hanya dewa manusia tingkat 4. Alasan mengapa dia bisa menghabisi Zotong adalah karena tantangan lompatannya terlalu kuat. Tetapi tidak peduli seberapa menantangnya dia hanya dewa manusia tingkat 4. Apa yang kalian takutkan ketika melawan satu musuh?" Mendengarkan kata-kata San Sutian, keenam lelaki tua itu ingin menangis tanpa air mata. Bahkan jika mereka adalah dewa bumi tingkat 8, mereka terlalu takut untuk melakukan apapun. Keenam orang itu tidak bahagia di hati mereka, tetapi mereka tidak berani menunjukkannya. Melihat keenam orang itu, San Sutian berteriak, "Apa yang masih kalian lakukan? Ayo selama bisa menghabisinya, ambil kepalanya dan pergi ke Tuan Lingxia Tianzun untuk meminta hadiah. Kita akan memberikan kontribusi yang besar. Bahkan Si Yuan Supreme dan Xing Tian Supreme akan memberi kita hadiah." Mendengar itu, enam lelaki tua itu patah hati dan mereka berteriak, "Tuan muda kedua benar, ayo pergi bersama. Jangan anggap dia sebagai Hongmeng Supreme." Keenam lelaki tua itu menahan kepanikan di hati mereka dan mulai menyerang Tanyun lagi. "Matilah untukku." Tanyun menghela nafas, tubuhnya seperti gunung, kecepatannya melonjak, langsung menghindari cahaya pedang dari mereka, dan dengan gelombang, tangannya mengayunkan cambuk kematian. "Tuan muda kedua, tolong selamatkan aku." Teriakan minta tolong lelaki tua itu tiba-tiba berakhir, dan tubuhnya berada di bawah cambuk dewa kematian. Melihat kabut darah yang akan menghilang ke langit, 5 tetua dewa bumi tingkat ke-7 lainnya berteriak dengan merinding di punggung mereka, "Tuan muda kedua, aku khawatir kita bukan lawannya. Ayo lari." "Ya, Tuan muda kedua." Selama kita melarikan diri dan melaporkan berita itu kepada Tuan Lingxia Tianzun, kita juga mendapatkan pencapaian yang luar biasa. Mendengarkan saran dari 5 lelaki tua itu, San Sutian berkata dengan wajah marah, "Aku tidak bisa melarikan diri. Menurut catatan klasik, Hongmeng Supreme adalah inti dari formasi pedang Dewa Hongmeng. Hanya dengan menghabisinya atau melukainya dengan parah, formasi pedang ini akan hancur." Seorang laki tua berteriak dengan wajah pucat, "Tuan muda kedua, apakah tidak ada cara lain?" San Sutian menjawab, "Kecuali kita jauh lebih kuat darinya, kita bisa mematahkan formasi pedang. Berhenti bicara, kalian serang bersama." Setelah mengatakan itu, San Sutian melihat ke belakang dan melihat ratusan dewa bumi peringkat pertama hingga ke-6, dan tanpa ragu berkata, "Semuanya ikuti tuan muda ini." Ratusan orang menatap Tanyun dengan ragu-ragu. San Sutian memukul kepala salah satu bawahannya dengan satu pukulan, dan berkata dengan keras, "Mereka yang melanggar perintah akan dihabisi." Semua orang tahu, pada saat ini masih ada peluang untuk bertahan hidup jika mereka naik untuk bertarung. Tetapi jika mereka tidak naik, mereka akan mati. "Kami sangat banyak, jangan takut. Ayo habisi dia." Akibatnya, ratusan orang bersama dengan 6 lelaki tua bubar dari kekosongan dan mengepung Tanyun. Lusinan dari mereka rupanya juga berlatih semacam teknik penyempurnaan tubuh, dan tubuh mereka telah melonjak hingga beberapa ratus kaki. Tetapi menghadapi Tanyun yang setinggi 5.000 kaki masih tampak terlalu pendek. "Kakak ipar, aku di sini." Dengan suara nakal, Su Zian yang mengenakan gaun ungu memegang pedang dewa 5 atribut dan melintas dari kepala Tanyun. Saat berikutnya, dia muncul di luar kehampaan yang luas, memegang pedang untuk menembus jantung dewa bumi tingkat ketiga. Setelah Su Zian menghunus pedang seperti kilat, ujung pedang yang tajam dipenuhi darah menusuk dahi lawan. "Suamiku, kami juga ingin menggerakkan otot dan tulang kami. Kera tua ini juga ingin melakukan aktivitas. Aku juga ikut." Pada saat berikutnya, 7 istri Tanyun, termasuk Sen Subing dan Dante Xianer, serta 12 binatang seperti kera iblis dan raja beruang naga. Ada juga Suzen, Qian Qian, King Cheng dan yang lainnya. Mereka keluar dari sisi Tanyun dan berdiri di udara. Pada saat ini, San Sutian berkata dengan senyum jahat, "Cepat ambil orang di sampingnya dan ancam dia." "Baik tuan muda kedua, ayo pergi bersama. Mereka semua adalah dewa manusia. Kita tidak takut pada mereka." Ratusan dewa bumi menargetkan orang selain Tanyun. Namun, saat berikutnya, mereka menyadari bahwa mereka salah. Para wanita, pria tua, dan 12 binatang di samping Tanyun benar-benar lebih ganas dari satu sama lain.
terutama kera dengan tongkat hitam dan singa naga emas. Itu benar-benar mengerikan, serta beruang naga dengan palu raksasa. Subing, 5 dewa bumi tingkat 7 dan San Sutian, aku akan berurusan dengan mereka, dan yang lainnya akan diserahkan kepadamu. Setelah Tanyun meninggalkan kalimat, dia memegang cambuk dan melakukan langkah Dewa Hongmeng. Kecepatannya sangat cepat, sehingga 5 dewa bumi tingkat 7 kehilangan kesadaran begitu mereka menangkap jejak Tanyun. 5 orang hancur berkeping-keping oleh cambuk dewa kematian. Dalam kehampaan yang runtuh, Tanyun seperti dewa kematian, tiba-tiba mengambil langkah, menjulurkan satu jari dari tangan kiri dan menunjuk ke arah San Sutian, dan dengan suara dalam dia berkata, "Kemari dan ayo bertarung." San Sutian meraung seperti binatang buas. "Aku khawatir kamu tidak akan berhasil. Di mataku, kamu bukan Hongmeng Supreme. Kamu hanya dewa manusia, kamu hanya semut." Segera, tubuh San Sutian meletus dengan kekuatan tsunami ruang dan waktu. Dia membalik tangan kanannya, dan pedang sebening kristal keluar dari tangannya, dan berkata dengan senyum jahat, "Jika aku tidak salah, kamu adalah Tanyun. Ayahku mengatakan bahwa kehidupan terakhirmu adalah Tanyun. Bisakah kamu mengenali pedang di tangan tuan muda ini?" Mata Tanyun tiba-tiba menyusut, dan kemudian wajahnya sangat gembira. Sebelum Tanyun dapat berbicara, Sen Subing yang memegang pedang tiba-tiba berkata dengan penuh semangat, "Suamiku, itu adalah pedang dewa ruang dan waktu milikku." Betul sekali, ketika Sen Subing adalah dewa ruang dan waktu, dia menggunakan pedang ruang dan waktu. Dan pada saat ini, Sen Subing tiba-tiba melihat pedang miliknya. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Mendengar itu, San Sutian mencibir, "Kamu memiliki penglihatan dan mengenali bahwa pedang ini adalah pedang dewa ruang dan waktu." Setelah itu, San Sutian memandang Tanyun dan berkata dengan senyum sinis, "Pedang dewa ini milik mantan istrimu, Raja Dewa Ruang dan Waktu. Setelah istrimu meninggal, Tuan Lingxia Tianxun memberikan pedang ini kepada ayahku. Ayahku memberikannya kepadaku ketika dia melihat bahwa aku memiliki atribut ruang dan waktu. Tanyun, tuan muda ini akan menggunakan pedang milik mantan istrimu untuk menghancurkanmu." Begitu kata-kata itu jatuh, San Sutian berteriak, "Pedang kuno ruang dan waktu." San Sutian mengepalkan pedang dewa ruang dan waktu dengan tangan kanannya. Dia tiba-tiba mengainkan 6 pedang dalam lintasan misterius dan tak terduga dari kehampaan. Segera dalam keruntuhan, 6 cahaya pedang menjulang yang berisi kekuatan ruang dan waktu. Kecepatannya sangat cepat dan menuju Tanyun satu demi satu. Cambuk dewa kematian di tangan Tanyun dengan keras menghancurkan cahaya pedang pertama. Setelah itu, ketika cambuk dewa kematian menghancurkan cahaya pedang kedua, ketiga, keempat, dan kelima menjadi berkeping-keping, cambuk itu juga hancur. Dalam getaran keras kehampaan, cahaya pedang terakhir dari langit menebas layar Tanyun. Tubuh Tanyun tiba-tiba jatuh ke belakang. Punggungnya membungkuk seperti busur, dan dia los dari serangan fatal, tetapi rambutnya sedikit terpotong. Klon ruang dan waktu. San Sutian berteriak dengan keras. Dia membuat klon dirinya, masing-masing memegang pedang ruang dan waktu, lalu menyerang Tanyun dengan agresif. Pada saat yang sama, San Sutian meraung keras, dan seberkas cahaya hitam yang menakjubkan keluar dari atas kepalanya, dan berubah menjadi lonceng dewa hitam dari kehampaan. Lonceng itu setinggi puluhan ribu kaki, dan menuju puncak kepala Tanyun. Teknik pedang dewa Hongmeng. Saat Tanyun menggunakan teknik pedang, auranya naik dari dewa manusia tingkat 4 ke dewa bumi tingkat 6. "Canggu, kamu keluarlah." Mata Tanyun tampak dingin. Pedang pembantai dewa Hongmeng keluar dari alis Tanyun, berubah menjadi raksasa, dan menembak ke tangan kanannya. Teknik pedang pembantai dewa Hongmeng 5 atribut. Segera, kekuatan besar emas, kayu, air, api, dan tanah dituangkan ke dalam pedang dengan gila-gilaan. Tanyun berdiri di udara, dan tiba-tiba dia mengainkan 5 pedang di atas kepalanya. Pada saat itu, cahaya pedang kekuatan emas, kayu, air, api, dan tanah meledak dari kehampaan. Kelimanya bergabung menjadi satu, berubah menjadi cahaya pedang berwarna-warni, setinggi ribuan kaki, dan menebas dengan keras dalam penindasan. Ledakan keras bergema, dan segera, cahaya 5 atribut menghancurkan cahaya pedang San Sutian. Bagaimana ini mungkin? Keenam San Sutian berteriak serempak. Ada ketidakpercayaan di mata mereka. Lonceng dewa yang merupakan artefak tinggi tingkat keempat miliknya juga ditutupi dengan retakan yang mengejutkan, kemudian hancur.
Pada saat ini, Shan Sutian menyadari kekuatan Tanyun. Dia tidak berani menahan diri lagi dan berkata dengan tajam, kekuatan klon menyatu. Keenam klon Shan Sutian memegang pedang di tangan kanan mereka. Segera cahaya pedang melesat dan dengan cepat berkumpul membentuk cahaya pedang dengan panjang 100.000 kaki. Dalam sekejap mata, cahaya pedang itu menghancurkan kekosongan di seluruh formasi pedang, memancarkan aura yang sangat kuat dan menebas Tanyun. Ini sangat kuat. Mata Tanyun tiba-tiba menyusut dan ekspresinya menjadi serius. Teknik pedang pembantai Dewa Hongmeng 7 atribut. Mata Tanyun menjadi sengit dan tiba-tiba mengaitkan pedang ke arah cahaya pedang Shan Sutian. Tiba-tiba angin mengamuk di langit dan cahaya pedang yang menyilaukan dengan kekuatan 5 atribut ditambah dengan angin dan guntur menabrak cahaya pedang Shan Sutian. Cahaya pedang 7 atribut menghancurkan cahaya pedang lainnya dan kemudian menebas tubuh asli Shan Sutian. Bagaimana kamu menemukan tubuhku yang sebenarnya? Tubuh asli Shan Sutian membuat suara panik. Tepat ketika cahaya pedang 7 atribut hendak menebasnya, permukaan tubuhnya berwarna emas dan satu set armor artefak rendah tingkat 5 menutupi tubuhnya. Setelah cahaya pedang 7 atribut menebas baju besi emas, membuat suara keras dan kemudian hancur. Dalam sekejap, baju besi emas itu menunjukkan celah seperti jaring laba-laba. Meskipun baju besi dewa menyelamatkan hidup Shan Sutian, kekuatan tumbukan besar menembus ke dalam tubuhnya melalui baju besi. Shan Sutian menjerit, darah menyembur keluar dari mulutnya, wajahnya sedikit memucat, dan tubuhnya terhempas puluhan ribu kaki. Ketika dia menghentikan sosoknya, gumpalan darah mengalir di lengannya dan menetes di kehampaan. Pada saat ini, mata Shan Sutian menjadi merah. Dia tahu bahwa jika dia tidak bekerja keras, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk hidup. Tanyun, aku akan bertarung denganmu. 6 pedang gaya penghancuran. Mengikuti raungan seperti binatang buas Shan Sutian, dia dan 5 klonnya tiba-tiba melemparkan pedang di tangan ke dalam kekosongan. Segera, 6 Shan Sutian seperti gumpalan asap biru menembus ke dalam 6 pedang. Ketika kekosongan bergetar, 6 pedang dewa ruang dan waktu semuanya melonjak menjadi 1000 kaki, memancarkan kekuatan menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. 6 cahaya pedang melesat tanpa henti dan menebas ke arah Tanyun di tengah. Hancurkan semuanya untukku. Nada suara Tanyun mendominasi. Tubuhnya seperti gunung bergetar, dan kekuatan dewa manusia keluar dari tubuhnya, seperti gelombang menyelimuti kekosongan 100.000 mil. Di bawah sapuan kekuatan dewa manusia Hongmeng, sekelompok cahaya pedang menghilang tanpa jejak. Tanyun, Tuan muda ini akan mati bersamamu. Mengikuti raungan histeris Shan Sutian, cahaya pedang ruang dan waktu berputar di sekitar Tanyun. Mati bersama, terserah kamu. Tanyun tersenyum menawan. Tanyun memegang pedang, dan ketika dia berputar di tempat, dia mengaitkan 6 pedang. Dalam sekejap, 6 pedang berisikan 11 atribut, dengan Tanyun sebagai pusatnya. Oke guys, ceritanya sampai sini dulu. Yang menarik adalah Shen Subing akhirnya menemukan pedangnya yang dulu ya. Pedang Raja Dewa Ruang dan Waktu. Jadi dulu ranahnya si Shen Subing itu memang rendah teman-teman. Dia tuh masih di ranah Raja Dewa ya. Karena memang umur Tanyun dengan Shen Subing itu jauh banget. Tapi waktu itu Tanyun tuh mengakui waktu masih di Alam Fana ya, kalau Shen Subing itu seumuran dirinya, kultivasinya tuh jauh lebih di atas Tanyun. Nah itu aja sih, oke. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.